Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman dan bunda-bunda di rumah? Semoga teman-teman dan bunda-bunda di rumah selalu sehat ya. Share lagi aktivitas aku ya bun. Jadi ini lagi di pagi harinya gitu. Dan ini saya mau masak nasi dulu ya bun ya. Jadi kalau pagi itu kalau nasinya habis, saya yang utamakan itu masak nasi dulu ya bun sebelum beraktivitas yang lainnya. Karena biasanya kalau masak nasinya itu ditunda-tunda, biasanya saya lupa ya bun ya. Jadi kalau pagi nasi habis saya harus grescep masak nasi dulu. Terus baru saya beraktivitas yang lainnya. Dan ini sebelum dimasak nasinya saya mau cuci dulu berasnya. Kemudian seperti biasa ya bun, saya kalau memasak nasi pakai air yang panas aja biar cepat matang ya bun ya. Saya mau nyapa nih bunda-bunda di rumah lagi pada sibuk apa aja di pagi hari, lagi ada kegiatan apa aja bun, terus masak menu apa aja hari ini ya bun buat keluarganya, boleh ya bun sharing-sharing di kolom komentar. Kalau saya seperti biasa ya bun, kesibukan saya seperti ibu rumah tangga pada umumnya, jadi nggak jauh-jauh dari yang namanya beberes ya bun ya. Oke lanjut, kemudian ini saya mau ganti spray kamar saya dulu ya bun. Jadi kebetulan kan ini kamarnya juga udah lama ya spraynya nggak saya ganti. Jadi walaupun ini kamarnya jarang banget ditidurin buat saya ya bun, karena suami saya itu nggak di rumah, jadi saya semenjak suami itu kerja di luar kota, saya tidurnya sama anak terus ya bun ya. Jadi ini kamarnya kosong, jadi buat tiduran kalau siang aja, kalau pas lagi santai atau pas lagi ngedit video gitu ya bun, saya biasanya tidurannya di sini ya bun ya. Nah ini ya bun, saya mengganti spray dengan motif kotak-kotak aja. Kebetulan ini saya suka banget ya bun sama motif kotak-kotak ini. Dulu saya beli spray ini itu murah banget ya bun, harganya cuma 56.000. Ini yang ukuran 140 kali 200. Jadi lumayan murah ini ya bun spraynya, walaupun murah tapi nggak murahan ya bun, bahannya itu adem, terus nggak panas juga ya bun ya. Terus saya yang suka itu dengan motifnya ya bun, motifnya kotak-kotak estetik gimana gitu ya bun ya. Jadi buat aku tuh spray yang seperti ini ada yang mahal juga ya bun, tapi karena saya itu membeli sesuai budget dan keuangan saya ya bun, jadi menurut aku spray seperti ini aja udah bersyukur banget ya bun. Yang penting buat tidur itu nyaman dan nggak panas. Nah lanjut, kemudian ini saya mau elap-elap dulu meja makannya. Jadi ini saya mau angkat dulu kacanya ya bun, karena kebetulan bawah kaca ini udah kotor dan ada airnya gitu ya, karena biasanya anak saya itu kalau minum tumpah ya bun, airnya terus masuk ke dalam bawah meja, jadi susah kan kalau dibersihkan kalau kacanya nggak diangkat. Jadi harus diangkat dulu kalau mau membersihkan bawah mejanya. Dan ini ya bun, saya semprot-semprot dengan cairan pembersih biar gampang aja ngelapnya. Nah, di sini saya juga ngelap kacanya, saya semprot-semprot dengan cairan pembersih kaca ya bun. Jadi ini kacanya kebetulan juga udah kotor bawahnya, jadi harus dibersihkan. Dan ini udah selesai, tadi udah agak kering ya bun ya. Terus saya semprot-semprot lagi atas kacanya ini ya bun ya. Dan ini kemudian saya elap-elap biar bersih. Oke lanjut, kemudian setelah saya sudah membersihkan kaca mejanya dan bawah mejanya, ini saya mau taruh-taruh kembali tudung saji tempat makannya ya bun ya. Dan saya taruh kembali juga tempat sendok dan ada bunga plastik.
Nah lanjut, kemudian saya mau membersihkan laci-laci yang buat tempat gula ya bun. Jadi di meja makan aku ada lacinya ya bun di bagian pinggirnya. Jadi seperti ini ya ambalan-ambalannya. Jadi ini udah kotor banget dan udah berdebu. Sekarang mau saya bersihkan dulu biar bersih dan biar debunya hilang aja. Nah ini saya membersihkan ambalan-ambalannya dengan cairan pembersih aja ya bun, biar bersih. Jadi biar kayunya itu selalu bersih ya, tidak bulukan ya bun ya. Biasanya kan kalau kayu kalau nggak sering dibersihkan itu lama-lama kayak bulukan gitu ya bun ya. Jadi biar tidak berjamur saya semprot-semprot dengan cairan pembersih aja. Dan kemudian ini toplesnya juga mau saya elap-elap tipis-tipis ya bun, karena kebetulan ini atas tutupnya juga kotor kayak ada debunya gitu. Dan lanjut, kemudian ini saya mau taruh kembali gula, teh, dan kopinya. Jadi ini saya mau tata-tata dengan rapi. Oke, kemudian saya mau pilih-pilih obat dulu ya bun, dan saya mau membersihkan tempatnya juga. Jadi ini saya mau pilih-pilih obat yang kira-kiranya udah kadaluarsa dan yang sudah habis juga. Tapi kebetulan ya bun, ini enggak ada yang kadaluarsa, tanggal dan tahunnya masih oke. Saya cuman tadi memilih obat yang udah kosong gitu ya bun botolnya. Jadi saya mau buang aja botolnya. Dan tadi ya bun, ini tempat obatnya sudah saya cuci. Dan kemudian ini saya mau elap dan dikeringkan dulu, karena obatnya nanti mau saya taruh kembali ke tempatnya. Dan ini ya bun, tempatnya udah saya cuci dan udah kering. Kemudian ini saya taruh kembali obatnya ke tempatnya. Nah jadi bun, saya itu suka menyetok obat ya bun. Jadi kalau pas anak sakit atau demam atau batuk pilek ya bun, kalau pas malam-malam saya nggak perlu ke apotek atau ke warung gitu ya bun. Jadi kalau pas anak sakit saya sudah sedia obat seperti itu. Dan ini ya bun udah selesai saya membersihkan ambalan ini yang buat tempat gula dan obatnya. Dan di sebelahnya tadi ada susu dan cemilan biskuit ya bun, saya juga naruhnya di situ. Dan lanjut, kemudian ini saya mau membersihkan ruang TV dulu ya bun. Jadi ruang TV ini udah berserak juga. Dan ini lanjut, saya mau rapih-rapihin dulu sofa bednya. Jadi seperti biasa ya bun, ruangan ini itu selalu berantakan karena kebetulan kan anak saya mainnya di sini ya bun ya. Jadi dia tuh menghabiskan waktu mainnya itu kebanyakan di ruang TV. Jadi dia bermain, dia belajar, terkadang itu di depan TV. Dan lanjut, ini saya mau membersihkan ruang tamu juga ya bun. Jadi tadi anak saya juga habis main-main di sini, dan ini ya bantal-bantalnya juga berserakan, mau saya betul-betulin. Kemudian ini saya mau elap-elap kaca mejanya. Jadi ini ya bun, mejanya mau saya semprot-semprot dulu bawah kacanya. Jadi biasanya bawah kacanya itu kayak sering berjamur gitu ya bun kalau nggak dibuka. Jadi harus dibuka, kemudian dielap-elap dan disemprot-semprot biar selalu bersih dan tidak berjamur. Tadi ini saya membersihkan meja dan membersihkan meja kacanya itu dengan cairan pembersih ya bun ya. Jadi biar gampang aja ya bun, kalau membersihkan dengan cairan pembersih itu bersihnya itu cepet. Dan kemudian ini saya juga mau semprot-semprot dulu bagian kursinya ya bun. Jadi ini saya mau elap-elap, tadi udah saya semprot-semprot juga dengan cairan pembersih. Jadi cairan pembersih ini bukan hanya untuk kaca ya bun, jadi bisa buat untuk kayu juga biar kayunya itu selalu awet dan tidak mudah berjamur. Nah kemudian ini saya mau nyapu-nyapu bagian ruang TV ya bun ya. Jadi saya udah selesai ya bun membersihkan ruang tamunya. Lanjut ke ruang TV, disapu-sapu biar debunya hilang dan kotoran-kotorannya juga hilang.
karena di sini itu banyak ya bun, kayak remahan-remahan makanan cemilan anak saya ya bun, kalau pas dia makan jajan gitu ya bun ya. Oke lanjut, kemudian saya taruh juga tadi ya mejanya. Jadi itu mejanya ditaruh aja di situ biar tidak kosong aja ya bun ya. Kemudian ini lanjut, saya mau sapu-sapu bagian dapur dulu karena kebetulan bagian dapur juga belum saya sapu. Dan jangan lupa juga ini kolong-kolongnya disapu karena di sini juga banyak ya kotoran-kotoran dan debu-debunya. Biasanya itu yang tidak kejangkau itu ya bun, kolong-kolong meja, kayak kolong kursi itu biasanya kayak di skip aja ya kalau nyapu, tapi di bagian itu sebenarnya banyak banget kotorannya ya bun ya. Oke lanjut, kemudian tadi saya udah selesai ya membersihkan dan nyapu-nyapu bagian dalam rumah. Lanjut ini saya mau menyapu bagian luar ya bun, jadi ini di belakang rumah. Jadi ini masih pagi gitu ya bun, sekitar pukul 10 pagi. Ini saya mau sapu-sapu, tapi kebetulan cuacanya udah agak cerahan gitu ya bun ya, jadi mataharinya itu udah di atas gitu. Jadi saya biasanya kalau menyapu bagian belakang ini ya bun, kalau nggak menyapu pagi saya menyapu sorenya gitu ya bun ya. Jadi biasanya kalau pagi itu nggak begitu banyak banget daunnya, tapi kalau paginya nggak disapu terus sorenya disapu itu biasanya daunnya kotorannya itu banyak ya bun ya. Jadi kalau nyapu saya itu setiap hari saya sapu ya bun, karena banyak dedaunan yang jatuh. Dan ini udah selesai saya nyapu-nyapunya, kemudian ini daunnya mau saya serok dulu. Nah hari ini cuaca lumayan cerah ya bun, jadi kalau hari ini cucian lagi banyak pasti ya bun, cucian bisa kering semua. Jadi cuacanya lagi cerah secerah hatiku. Oke bun, sampai di sini dulu ya video saya hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, terima kasih.